positif. Di antara dampak positif, penggunaan media sosial bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan, dan pemberitahuan secara up-to-date. Dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain yang bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi maupun hal umum. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, pertukaran pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini pula mengasah kemampuan bahasa seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di jejaring situs sosial. Dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. 2. Memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah mereka temui secara langsung. 3. Situs jaringan sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya, memberi perhatian saat ada teman mereka yang ulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Samping dampak positifnya, media sosial juga berpengaruh negatif jika tidak digunakan sesuai norma dan aturan yang ada. Di antara dampak negatif dari media sosial adalah kecanduan situs jejaringan sosial seperti Facebook atau MySpace, berkurangnya perhatiannya terhadap keluarga, tergantinya kehidupan sosial, tersebarkannya data penting yang tidak semestinya. Sebaliknya, data penting yang tidak semestinya membuat prestasi belajar semakin menurun. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Juga sangat mungkin terjadi bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari. Media elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak dan kalangan dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Maksudnya adalah seseorang akan mengalami pengurangan interaksi dengan sesama mereka dalam jumlah menit perharinya, menyebabkan jumlah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting menjadi semakin meningkat setiap harinya. Dunia maya, cybercrime, seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, di antaranya cutting, hacking, stalking, phishing, spamming. Dengan menganggap kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam media sosial, menjadikannya media tersebut seperti privasi. Padahal apa yang kita informasikan bisa dilihat oleh orang lain maupun orang yang ada dalam daftar rekening kita. Padahal kita tidak bisa menjamin orang-orang tersebut sebaik yang kita inginkan. Sosial akan membuat anak dan remaja mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sabar akan lingkungan sekitar mereka. Bagi anak dan remaja tidak ada aturan bacaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Hal ini akan membuat mereka semakin sulit membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan dunia nyata. Tapi anggapan yang mengatakan bahwa internet tidak identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyimpanan informasi yang dimiliki, internet pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang mereka dapat akses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekayaan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Penipuan, hal ini memang merajalela di bidang
perilaku. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia jenis tersebut. Karena sifatnya yang rentan, langsung cara belajar dalam menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak digunakan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kartu kredit yang digunakan untuk selanjutnya. Kartu kredit online mencatat kartu kredit yang digunakan untuk selanjutnya. Mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka. Behind scene.